Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara jitu ya. Cara jitu anti gagal menanam cabai di polybag ya. Ukuran 25 ya, 25 kali 25. Ini udah yang paling kecil nih. Ini yang paling cukup lah untuk cabai tersebut nih. Di sini kebetulan ada dua jenis di tempat sini ya, ada dua jenis. Kalau di tempat di sana itu ada 3 jenis tanaman cabai ya. Di sini ada 2 jenis. Di sini ada cabai besar ya teman-teman, itu kebetulan sudah berbuah, dan cabai rancu. Ini cara jitunya ya dari saya sendiri tipsnya. Ini kalau misalkan dari media tanam ya, ini saya cuma memakai tanah ya, satu banding satu ya. Tanah kemudian ditambah dengan padi yang sudah membusuk, kita cari di penggilingan padi ya teman-teman. Kalau misalkan ada pupuk silahkan pakai pupuk ya, jadi 1 banding 1 ya teman-teman. Misalnya kalau misalkan tanahnya 1 ember, maka itunya juga 1 ember, itunya juga 1 ember, jadi 1 ember semuanya teman-teman. Itulah cara media tanamnya. Kemudian setelah itu saya tidak langsung tanam di itu ya teman-teman, bijinya enggak, saya tanam biji tersebut di media yang lain ya. Bijinya itu ketika sudah mulai daun 4 baru bisa dipindahkan ya, dipindahkan di polybag yang ini ya teman-teman ya. Kemudian setelah di polybag ya, setelah di polybag itu dibiarin dulu, jangan dulu dikasih pupuk ya teman-teman, kasih dulu lah seminggu air biasa. Kemudian setelah itu baru dikasih pupuk, tapi pupuknya saya sarankan jangan dikasih langsung pupuknya ya, tapi kasih pupuknya itu dicor teman-teman. Kalau misalkan dari daun yang ya masih anak-anak ya itu ya teman-teman, belum bercabang, itu kasihlah 1 sendok gitu ya, 1 sendok pakai NPK Mutiara daun ya, atau buah juga boleh. Tapi kalau misalkan dalam masa tahap pertumbuhan biasanya pakai NPK Mutiara daun teman-teman. Itu 1 sendok ya, dicampur dengan air yang 20 liter kalau saya di sini teman-teman. Kalau sedikit air takutnya ini bukan malah tumbuh tapi malah merusak tanaman, malah mati ntar tanamannya gitu ya. Jadi itu ukurannya menurut saya sudah pas lah, 20 liter untuk masa pertumbuhan. Itu kasih 1 sendok air ya, 1 sendok airnya 20 liter gitu ya. NPK-nya Mutiara ya, NPK Mutiara 1 sendok teh ya teman-teman. Setelah bercabang si ininya nih kayak gini ya, bercabang gini teman-teman, bisa dilihat sudah bercabang tapi masih belum berbuah. Atau misalkan ini belum bercabang tapi sudah agak tinggi, ini bisa kita naikkan dosisnya. Awalnya 1 sendok teh ya NPK Mutiara jadi 2 sendok teh ya teman-teman, jadi 2 sendok teh. Ketika mulai berbuah, baru kita bisa tambahkan lagi teman-teman. Minimalnya itu saya kasihnya 2 sendok, maksimalnya 3 sendok teman-teman. Seperti ini sudah berbuah nih, ini cabai besar teman-teman, sudah berbuah banyak ini juga alhamdulillah. Ini ada ada 2 pohon nih, kemarin itu banyak sekali tuh bibitnya. Kemudian media tanamnya sedikit gitu ya, dikarenakan keterbatasan tanah juga di sini gitu, harus ngambil dulu tanah ke atas dulu gitu ya, dan lain-lain, jadinya sedikit. Jadi ada yang saya tanam pakai 2 pohon, ada yang 1 juga teman-teman. Cuman tekniknya ada yang dipotong, ada yang enggak di sini teman-teman ya. Kita lihat dulu yang dipotong. Ini nih, ini agak pendek karena saya potong ini ya teman-teman. Saya pengen tahu aja nih satu kalau mau dipotong gimana gitu ya. Tuh ya teman, seperti inilah. Oke, seperti itulah teman-teman. Kalau misalkan rintangannya paling sih keriting daun, atau kalau keriting daun kan sebabnya tuh bisa gara-gara semut atau sejenisnya lah ya. Saya biasanya saya pakai disemprot gitu ya teman-teman, khusus yang untuk semut tersebut gitu ya, atau belalang atau sejenisnya gitu ya. Teman-teman bisa belilah di toko-toko ya. Saya pakai semprotan teman-teman. Kalau yang tidak ada masalah saya nggak disemprot sama sekali gitu teman-teman. Seperti itulah. Kemudian saya selalu pakai yang ininya nih. Ini saya beli vitamin daun juga gitu ya. Selain dari pupuk yang selalu saya semprotkan ya, atau napi disiram pakai penyiramannya langsung dari atasnya. Ada saya juga pakai, tapi itu kalau mau dipakai boleh, mau dipakai juga boleh, mau tidak dipakai juga nggak apa-apa lah ya. Yang saya juga dengan pupuk Mutiara saja sudah cukup kan ya, NPK Mutiara daun.
Sebetulnya teman-teman, paling kendalanya ya itu hama atau sejenis hama virus lah sejenisnya. Kalau di sini aman sih teman-teman. Saya punya di sana ya, di tempat sana itu kena virus teman-teman. Oke, kalau keriting daun seperti itulah. Kalau misalkan daunnya menguning, ya kita lihat teman-teman gimana saya cara mengatasinya. Oke, ini masih dalam tahap pertumbuhan teman-teman. Ini cabai besar sudah lama, ini udah berbulan-bulan, sudah lama tapi masih ada yang berbuah saja teman-teman. Sayang, tadinya mau saya cabut tapi sayang sekali lah. Tetap saya kasih pupuk. Oh iya, itu saya kasih pupuk ya teman, nggak setiap hari. Kalau misalnya dalam masa pertumbuhan itu seminggu sekali. Kemudian kalau misalkan sudah mulai peremajaan, pendewasaan itu saya seminggu 2 kali gitu ya. Sampai berbuah juga. Oh ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Ini baru nih, ini kuning nih teman-teman. Ini kendalanya sih dari pupuk. Asupan ininya agak kurang. Kalau di sini saya ada 3 macam ya. Di sana ada cabai Itali besar. Di sini ada paprika. Nggak tahu paprika hijau, nggak tahu kuning, nggak tahu merah. Kemarin belinya 3. Karena kecampur, saya lupa itu paprika warna apa tuh. Ntar aja lihat ya pas hasil panennya gimana. Di sana ada cabai besar seperti itu, teman-teman. Inilah kuning, teman-teman. Ini kemarin nggak kayak gini, teman-teman, sudah mulai hijau. Alhamdulillah ya. Ini saya kasih pupuknya berlebihan lagi, agak-agak lebih lah gitu ya. Dan pakai vitamin khusus untuk ini juga sih teman-teman, apa namanya, vitamin untuk daun juga. Semoga aja semakin hijau. Bisa dilihat teman-teman, seperti inilah tuh, dia ngumpet. Sengaja saya pakai pakai bambu karena ini awalnya doyong, supaya untuk penyeimbang saja teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah cabai Itali besar teman-teman. Ini buahnya 1 jadi agak gede. Wah, di belakangnya ada 2 sih teman-teman. Di sini ada 3. Ini lebih besar daripada jempol saya nih teman-teman. Ini lihat teman-teman, ini paprika. Ini pertama kali saya nanam paprika. Seneng, jadi kemarin saya beli lagi bibit paprika juga. Oke, itunya samalah teman-teman, untuk perawatannya bersama dengan di sana. Kendalanya sih itu ya teman-teman, yang hijau daunnya awalnya jadi menguning gitu. Itu kena virus Gemini sih teman-teman. Oke, kita tunggu saja proses pemanenannya teman-teman ya. Ini mungkin sekitar mingguan lah, bisa 2 minggu, 3 minggu atau sebulan lagi lah mulai memerah dan bisa dipanen. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Oke teman-teman, ini pertumbuhan cabai ini udah kurang lebih umurnya sudah 3 bulanan lah teman-teman ya. Sekarang sudah ada yang matang, sudah ada yang memerah ya, sudah siap panen teman-teman. Ini paprika hijau tuh teman-teman, ngumpet ya. Atau di bawahnya nih tuh. Ini sebenarnya dulu itu telat nih kerdil pohonnya, karena saya dibagusin pengurusannya, dikasih pupuknya agak lebih ya, akhirnya bisa nyusul yang lainnya. Walaupun ini masih belum ada yang merah ya teman-teman, dibandingkan dengan yang satunya. Ini cabai merah besar teman-teman, sudah mulai ada yang merah dan siap dipanen. Ini juga sama. Kalau ini Itali besar sudah ada yang merah juga. Ini juga sama. Kalau ini belum ya. Ini udah mulai nih, udah mulai memerah. Apalagi ini nih teman-teman, ini paprika ya. Sebenarnya ini dengan yang di sana itu sama ya, sama nanamnya juga, cuman lebih bagusan ini kemarin tuh pertumbuhannya. Kemudian saya khususkan itu bisa nyusul juga ke sini. Walaupun yang di sana itu masih belum ada yang merah ya, masih dalam berbuah juga. Ini juga tuh masih ya ada ya nyusul. Semoga makin bertambah. Kemarin tuh banyak ya, sebenarnya banyak buahnya, cuman saya kurangi biar buahnya besar ya teman-teman. Oke, kemudian ini lihat. Oke, tuh umpet ya, cabai Itali besar teman-teman. Oke, ini lihat
Nih cabai Itali besar. Oke, kalau yang ini masih kecil-kecil nih, cabai besar. Ini cabai hias teman-teman. Ya, cabai hias. Ini cabai Itali besar. Ini cabai besar ya. Kalau ini terong masih kecil-kecil juga. Ini tomat ada berapa pohon ya, ada 6 ya teman-teman. Satu ininya saya pasang 2. Ini cabai besar masih kecil-kecil. Kita lanjut. Kalau cabai ini sudah dipanen ya sedikit-sedikit buat sambal. Ini cabai rancung. Cabai rancung belum ada yang merah ya teman-teman, tapi ini dijamin ketika dimakan pedas. Oke, ini cabai rancung masih hijau-hijau. Ini baru berbunga. Ya. Ini cabai rancung juga. Oke, ini cabai besar masih belum ada yang merah, masih hijau-hijau. Kalau yang ini ya, barisan ini yang hijaunya juga udah kepanen hampir belasan ya, dijadikan sayur teman-teman. Oleh mertua kebetulan pengen sayur cabai, ya udahlah sekarang apa-apa, kemarin ngambil hampir 10 ya. Oke, ini nih, ini sudah banyak yang merah teman-teman tuh. Oke, apalagi ini juga ada sudah yang merah. Ini pertumbuhan mau ke merah teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, itulah tanaman cabai saya itu ya, yang saya tanam dari biji. Saya bijinya nggak beli ya teman-teman, itu saya beli cabainya langsung di pasar yang bagus ya, yang agak besar. Kemudian saya pisahin bijinya, kemudian tanam langsung ke tanah. Kalau mau dijemur juga boleh gitu ya, tapi hasilnya alhamdulillah bagus lah. Tergantung perawatan ya, pemupukan, terus pengairan juga ya, nyiram dan lain-lain. Ini kalau misalkan cuacanya kemarau ya, ini bisa minimalnya 1 kali saya nyiramnya pagi-pagi, kalau enggak sore gitu ya, atau maksimalnya dua kali ya, pagi-pagi dan sore. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan melalui video penanaman cabai saja. Ini berbagai jenis cabai dan alhamdulillah pertumbuhannya mantap, bagus semuanya. Buahnya juga besar-besar. Silahkan untuk dicoba ya di rumah. Ini di lantai 2 ya teman-teman. Karena kalau misalkan di bawah langsung di tanahnya, biasalah, ayam di sini masih banyak ayam. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.